Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, sekarang nomor 1. Perhatikan pertanyaan-pertanyaan berikut. Jika kalian menemukan soal-soal yang seperti ini, maka yang perlu kalian perhatikan adalah pilihan-pilihan pernyataannya. Jika pilihan atau opsinya menyiapkan 3 pilihan atau menyiapkan 3 angka dari pernyataan-pernyataan yang benar ini, otomatis ada 2 pernyataan yang salah. Nah, untuk memudahkan kalian menemukan jawaban di antara pernyataan-pernyataan ini, maka kalian perlu perhatikan jawaban yang salah itu, karena pasti akan mudah kita temukan. Nah, nilai-nilai semangat para perumus Undang-Undang Dasar 1945 yang perlu kita teladani saat ini ditunjukkan dalam pernyataan nomor berapa. Nah, perlu kita melihat pembahasannya. Nilai-nilai dan semangat yang ditunjukkan oleh para perumus Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu banyak sekali nilai-nilai dan semangat yang ditunjukkan oleh para pahlawan kita. Nah, untuk kali ini, apa saja semangat yang ditunjukkan oleh para pejuang kita pada saat melakukan perumusan Undang-Undang Dasar 45? Yang pertama adalah semangat persatuan dan kesatuan. Yang kedua adalah semangat untuk memperjuangkan hak asasi manusia. Dan yang ketiga adalah semangat cinta tanah air. Yang keempat adalah mendahulukan kepentingan umum. Dan yang kelima adalah jiwa kepahlawanan. Nah, dari pembahasan materi ini, ketika kita kaitkan dengan soal-soal yang tadi, maka dapat disimpulkan bahwa jawaban yang benar adalah B, nomor 1, 2, dan 4. Berarti selalu semangat dalam berjuang, ada jiwa kepahlawanan di situ, mengutamakan persatuan dan kesatuan, ada semangat persatuan dan kesatuan, dan yang keempat adalah mendukung secara aktif mencapai cita-cita bangsa. Cinta air. Selanjutnya melangkah ke soal nomor 2. Kita lihat soal nomor 2. Ini terkait dengan proses penyusunan dasar negara. Nah, penyusunan dasar negara Pancasila diusulkan oleh 3 orang. Tiada lain adalah Insinyur Soekarno, Mr. Supomo, dan Muhammad Yamin. Nah, yang ditanyakan pada soal berikut ini adalah urutan usulan dasar negara yang tersebut di atas ini diusulkan oleh siapa? Nah, coba kita lihat pembahasannya. Rumusan-rumusan awal Pancasila, pertama kali mengusulkan rumusan Pancasila adalah Mr. Muhammad Yamin pada sidang pertama BPUPKI pada hari pertama tanggal 29 Mei 1945. Usulan yang ditawarkan oleh Mr. Muhammad Yamin yang pertama adalah pri kebangsaan, yang kedua pri kemanusiaan, yang ketiga pri ketuhanan, yang keempat adalah pri kerakyatan, dan yang kelima adalah kesejahteraan sosial. Nah, sekarang mari kita lihat rumusan berikut ini. Rumusan yang ada di pernyataan soal tidak ada sama sekali, ya, tidak ada
yang masuk, berarti bukan usulan dari Muhammad Yamin. Coba kita lihat orang yang kedua mengusulkan dasar negara adalah Mr. Supomo pada sidang pertama tanggal 31 Mei tahun 1945, sidang pertama BPPKI. Usulannya adalah pertama persatuan, keseimbangan lahir dan batin, kekeluargaan, keadilan rakyat, dan yang kelima adalah musyawarah. Dan perlu juga kita lihat, kita bandingkan usulan Soekarno di hari terakhir sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Yang pertama adalah kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau perkemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, yang kelima ketuhanan. Nah, mari kita lihat susunan pernyataan usulan dasar negara ini. Di antara yang tiga ini, yang sangat sesuai adalah Mr. Supomo. Olehnya itu, kunci jawabannya adalah Mr. Supomo. Saya kira seperti itu untuk soal nomor 2. Dan selanjutnya kita akan membahas soal nomor 3. Soal nomor 3 masih terkait dengan materi proses perumusan dasar negara. Soalnya adalah gagasan yang dikemukakan oleh Mr. Muhammad Yamin dalam proses perumusan dasar negara adalah, di antara pernyataan-pernyataan ini yang ditanyakan adalah gagasan yang dikemukakan oleh Mr. Muhammad Yamin. Mari kita lihat pembahasannya. Rumusan awal Pancasila yang dikemukakan oleh Mr. Muhammad Yamin antara lain pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan sosial. Maka sudah sangat nyata dan jelaslah bahwa pilihan yang benar adalah pri kebangsaan, kemudian kesejahteraan sosial ada, kemudian kesejahteraan rakyat. Begitu juga dengan Mr. Supomo ya, dan Insinyur Soekarno. Olehnya itu jawaban yang benar adalah 1 dan 2. Sekarang kita lanjut soal nomor 4. Berikut ini tokoh-tokoh yang terlibat dalam perumusan dasar negara kecuali. Nah, yang ditanyakan adalah tokoh-tokoh yang terlibat dalam perumusan dasar negara, yang tentunya di dalamnya adalah proses perumusan konstitusi atau undang-undang dasar. Yang ditanyakan yang tidak termasuk. Pilihannya adalah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, B. Muhammad Hasyim dan Agus Salim, C. Muhammad Yamin dan Mr. Supomo, D. Soeharto dan Profesor B.J. Habibie. Mari kita lihat pembahasannya. Berikut ini adalah tokoh-tokoh perumus dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945 yang biasa disebut dengan Panitia 9. Tiada lain adalah Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, Muhammad Hatta, Amar Ramis, Bicuk, Abikusno Cokro Sujoso, Abdul Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, Kiai Haji Wahid Hasim, Ahmad Subarjo. Nah, di antara pilihan-pilihan ini yang tidak ada namanya
dalam tokoh-tokoh perumus dasar negara dan Undang-Undang Dasar 45 adalah Soeharto dan B.J. Habibie. Karena Soeharto adalah Presiden Indonesia yang kedua setelah Insinyur Soekarno, dan Profesor B.J. Habibie adalah Presiden Indonesia yang ketiga, jauh sudah Indonesia merdeka. Kedua orang ini masih sangat belia pada saat masa-masa kemerdekaan. Sekarang jawaban yang betul adalah D. Mari kita lihat anakku sekalian pembahasan soal nomor 5. Soal nomor 5. Bangsa Indonesia telah membulatkan tekad untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Proses perumusan Pancasila merupakan hasil kerja keras banyak tokoh yang telah berjuang dengan tulus dan ikhlas merumuskan dasar negara. Salah satu nilai kebersamaan yang timbul dari tim perumus saat melakukan rapat perumusan dasar negara adalah A. Melindungi hak golongan minoritas, mengutamakan golongan mayoritas. C. Menghargai orang lain yang berpendapat sama. D. Mengedepankan semangat persatuan dan kesatuan. Mari kita lihat pembahasannya. Seperti pembahasan di nomor 1 tadi, ada 5 nilai dan semangat yang ditunjukkan oleh para perumus Undang-Undang Dasar 45. Kelimanya diantaranya adalah semangat persatuan dan kesatuan, memperjuangkan hak asasi manusia, cinta tanah air, mendahulukan kepentingan umum, jiwa kepahlawanan. Dari kelima pembahasan ini, nilai semangat dan yang ditunjukkan oleh para pejuang perumus Undang-Undang Dasar 45 dan Dasar Negara kira-kira yang sangat mendekat. Jawaban yang benar adalah mengedepankan semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Kenapa jawabannya ini? Karena kembalikan ke soal. Salah satu nilai kebersamaan. Nilai kebersamaan berarti semangat persatuan dan kesatuan bangsa itu termaktub di dalamnya nilai-nilai kebersamaan. Tanpa ada kebersamaan, tidak akan tercapai yang namanya persatuan dan kesatuan bangsa. Sedangkan melindungi hak minoritas ini nilai kebersamaannya sangat sedikit. Begitu juga mengutamakan golongan mayoritas, ini sangat kontroversial dan sangat kontradiktif. Tentu jawabannya salah. Kemudian menghargai orang lain yang berpendapat sama, ini lebih cocok kepada perjuangan hak asasi manusia. Saya kira seperti itu soal nomor 5 pembahasannya. Mari kita lanjut ke soal nomor 6. Nah, soal nomor 6 ini terkait dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pernyataannya adalah menetapkan Pancasila, menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Memilih Presiden dan Wakil Presiden. 4. Membentuk MPR. Pertanyaannya, hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 adalah anakku sekalian, sidang pertama BPUPKI setelah merdeka, 1 hari setelah kemerdekaan tanggal 17 itu, PPKI melakukan rapat sidang, dan diantara ada 3 keputusan atau hasil rapat pada tanggal 18 itu. Yang pertama adalah menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai dasar negara bangsa Indonesia. Yang kedua, memilih dan menetapkan Ketua PPKI Insinyur Soekarno dan Wakil PPKI Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia.
Dan yang ketiga adalah membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Nah, dari pembahasan ini sudah jelaslah bahwa jawaban yang benar adalah pernyataan nomor 2 dan pernyataan nomor 3. Karena pernyataan nomor 4 sama sekali salah, membentuk MPR. Karena membentuk MPR tidak termasuk bagian dari hasil sidang PPKI. Karena di masa-masa itu, di masa-masa awal perjuangan, belum ada MPR. Yang ada baru Komite Nasional Indonesia Pusat. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya. Selamat belajar di rumah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.